Salam, jumpa lagi dalam belajar bahasa Yunani. Secara khusus kita akan belajar pada materi kata kerja bagian yang ke-13. Kata kerja bagian 13 yaitu kata kerja liquida. Kata-kata kerja liquida. Nah, verba liquida adalah kata-kata kerja yang kata dasarnya berakhiran huruf lambda, mu, nu, atau ro. Dalam kelompok kata kerja ini terdapat banyak kelainan. Namun demikian, ada beberapa prinsip umum yang menyangkut cara membuat bentuk-bentuk kata-kata kerja tersebut. Yang pertama, kita melihat futurum aktif dan medium pada mulanya dibuat dengan menambah huruf S antara kata dasar present dan akhiran-akhirannya. Kemudian huruf sigma itu hilang. Maka akibatnya bahwa huruf epsilon itu digabung dengan akhiran-akhirannya. Dengan demikian, satu-satunya perbedaan antara present aktif dan medium dan futurum dan medium adalah aksennya saja. Ini menunjukkan di mana letaknya ada tekanan. Contohnya, dalam bentuk infinitif itu kata menein, dan dalam bentuk present itu meno. Dalam bentuk futurum itu meno atau meneis. Nah, sewaktu-waktu kata dasar present itu diperpanjang dalam kata-kata kerja liquida. Contohnya, melalui menggandakan huruf terakhir dalam kata dasar. Present itu angelo, dalam bentuk futurum itu angelo. Melalui huruf rangkap, present itu egero, futurum itu egero. Present dalam bentuk liro, dalam futurum itu aro. Nah, dalam aorist pertama aktif dan medium, itu sering terjadi perpanjangan huruf hidup. Bila mana present dan futurum itu mempunyai huruf hidup yang pendek. Kalau begitu, maka aorist tidak mempunyai huruf sigma sebelum akhiran. Contohnya, dalam bentuk present itu krino, dalam bentuk futurum itu krino, dalam bentuk aorist ekrina. Yang kedua, huruf epsilon itu sering menjadi huruf rangkap karena ditambah iota, yaitu menjadi e. Dalam bentuk present, meno, dalam bentuk futurum meno, dalam bentuk aorist emena. Dalam bentuk present, egero, dalam bentuk futurum egero, dalam bentuk aorist hegera. Nah, memang di bawah ini ada beberapa kata-kata liquida yang sering dipakai dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani. Ini perlu kita ingat. Nah, tentu bagaimana kita ditolong adalah melalui leksikon, penggunaan leksikon. Contohnya dalam bentuk present aktif, futurum aktif, aorist aktif, aorist pasif aktif, aorist pasif. Nah, contohnya kata angelo dalam bentuk futurum angelo, dalam bentuk aorist aktif itu engela, dalam bentuk aorist pasif egelen. Selanjutnya contohnya apokteno dalam bentuk futurum aktif apokteno, dalam bentuk aorist aktif apektena, dalam bentuk aorist pasif apektanten. Nah, contohnya yang lain adalah kata meno dalam bentuk present aktif, dalam bentuk futurum aktif itu meno, dalam bentuk aorist aktif itu emena. Sedangkan dalam bentuk aorist pasif tidak ada. Nah, teman-teman bisa mengikuti dengan pola yang ada di dalam kata-kata atau bahasa Yunani. Selanjutnya, bagaimana cara membuat partisip dan infinitif? Nah, tentu dalam hal ini kita mengikuti tata atau aturan yang sudah
kita pelajari. Dan contohnya kita menggunakan kata egero. Egero itu artinya membangun. Nah, sebagai contoh, dalam bentuk futurum aktif itu egero. Dalam bentuk partisip ditambahkan ousa atau atau eon. Dalam bentuk infinitif itu egere. Nah, dalam bentuk genetif, kasus genetif itu egerontas atau egeroses atau egerontos dalam bentuk partisip. Dalam bentuk infinitif itu tidak ada. Nah, kalau kita melihat dari aorist aktif, egeras, dalam bentuk partisip itu egerasa atau egerasan, ya, kita perhatikan di sini, egerasan, dan dalam bentuk infinitif egerai. Nah, dalam bentuk aorist pasif, egerteis, dalam bentuk partisip itu egerteisa atau egetersen, dalam infinitif egertenai. Nah, perhatikan bahwa partisip dari kata-kata kerja seperti meno itu hanya dibedakan oleh aksennya saja. Dalam bentuk present aktif itu menon, dalam menosa, menon, dalam bentuk futurum, menon, menosa, menon. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian selanjutnya, dan tentu sekali lagi perlu diperhatikan kembali bahwa harus diingat ada kata-kata yang digunakan dalam bahasa Yunani yang sering digunakan, yaitu kata-kata liquida. Dan kata-kata liquidanya tentunya angelo, airo, aponesko, apokteno, apolumai, apostelo, balo, egero, krino, meno, opero, dan oftero, ya, oftero. Nah, dalam bentuk futurum juga penurunannya ya terjadi perubahan beberapa kata juga dalam bentuk aorist, dalam bentuk aorist pasif. Nah, silakan dengan belajar bahasa Yunani maka teman-teman akan makin memperkaya pendalaman dan pemahaman sehingga ketika menganalisa satu teks ini modal dasar untuk memahami bentuk kata-kata kerja, yaitu kata-kata liquida. Selamat belajar, Tuhan memberkati.